Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisya Firdausi dengan NIM 1911111824 dari kelompok 1 A 2019-2. Di sini saya akan melakukan pengambilan video untuk pemenuhan ujian psikiat KMB 3 dengan topik pemeriksaan sistem muskuloskeletal. Nah, untuk pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal sendiri itu ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama, anamnesa secara umum. Yang kedua ada pengkajian umum dan juga cara berjalan. Ya, pengkajian fisik dan cara berjalan. Lalu yang ketiga itu ada pengkajian regional untuk sistem muskuloskeletal, dan juga yang terakhir ada range of motion atau ROM. Nah, baik, untuk pertama itu anamnesa secara umum, itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu kita kaji dulu apakah ada nyeri. Untuk nyerinya, jika ada nyeri itu kita kaji dengan PQRST untuk mengetahui di mana letaknya, durasinya, frekuensi, dan juga penyebaran dari nyeri itu sendiri. Yang kedua itu adalah perubahan bentuk. Kita lihat apakah ada bengkak ataupun ada bengkak akibat tumor ataupun ada bengkok dari tulangnya. Yang ketiga itu adalah apakah ada perubahan fungsi atau disfungsi dari sistem muskuloskeletal. Itu biasanya dari cacat bawaan lahir ataupun ada dari trauma kecelakaan. Dan yang terakhir itu adalah riwayat kesehatan terdahulu. Apakah pasien itu pernah trauma atau pasien itu pernah ada infeksi pada tulangnya, dan juga riwayat kesehatan keluarga. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke pengkajian fisik secara umum dan juga cara berjalan klien. Nah, pertama kita lihat cara berjalan klien ketika menuju kita, apakah cara berjalannya pincang atau lurus, dan juga kita lihat apakah ada penurunan bahu, dan juga apakah lutut klien ketika berjalan itu naik atau tidak, dan juga apakah ada terjadinya penurunan pinggul penurunan pinggul pada saat klien berjalan. Nah, selanjutnya kita lihat juga apakah ada kelainan ketika klien berjalan, seperti ada steppage gait, ada Trendelenburg gait, dan juga antalgic gait. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan tonus otot. Assalamualaikum, Bu. Nah, baik, perkenalkan, nama saya Adisya Firdausi. Ibu bisa panggil saya Pranata. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya dengan Ibu siapa? Dea. Baik, Ibu Dea ya. Baik, sesuai dengan kontrak kita tadi, kita akan melakukan pemeriksaan pada otot dan juga sendi-sendi Ibu. Tujuannya kita untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak. Nah, untuk prosesnya kita lakukan sekitar 10-15 menit di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Boleh. Oke, baik. Nah, yang pertama kita akan tonus otot ya, Ibu. Nah, untuk tonus otot sendiri itu bisa dilakukan dalam keadaan duduk ataupun berbaring kliennya. Nah, baik. Yang pertama kita minta klien untuk meluruskan tangannya melawan gravitasi. Ibu bisa luruskan tangannya. Luruskan. Nah, lalu kita beri tekanan seperti ini. Nah, jika klien bisa menahan ini berarti skornya 5. Nah, dia ada beberapa skor. Kalau bisa klien mengangkat tangannya, lagi Bu. Nah, kalau dia beri tekanan dan dia tidak bisa menahan, itu skornya 4. Nah, apabila klien mengangkat tangan tapi tidak bisa menahan, langsung jatuh tanpa diberi tekanan, itu skornya 3. Dan apabila klien mengangkat tangan tapi sedikit aja, itu berarti skornya 2. Nah, untuk skor 1, kita lihat klien itu tidak bisa mengangkat tangannya, tapi ketika kita pegang itu ada kontraksi ototnya, berarti itu skor 1. Nah, dan terakhir, jika klien tidak terlihat bergerak dan tidak terasa kontraksi ototnya, berarti klien itu skornya 0. Nah, selanjutnya jika klien di skor 2, 1, dan 0, kita bisa mengecek apakah ada atrofi otot atau tidak. Nah, baik, untuk atrofi otot sendiri, pertama kita cek sendiri untuk atrofi otot lengan atas kita. Kita pegang ototnya, lalu kita lipat lengan bawah ke lengan atas. Kita cek. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan klien kita. Ibu boleh pinjam tangannya. Baik, Ibu. Nah, bisa dilipat gini, Bu. Oke. Baik, sekali lagi, Bu. Oke. Nah, jika klien terasa kontraksi ototnya sama seperti kita, berarti itu normal. Jika tidak, berarti itu ada kemungkinan klien mengalami kelainan pada ototnya. Nah, baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan regional.
untuk pemeriksaan regional pada sistem muskuloskeletal itu kita lakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan itu dilakukan secara sistematis. Nah, pertama kita lakukan itu adalah untuk pemeriksaan pada kepala dan leher. Nah, pertama kita inspeksi terlebih dahulu apakah ada kemerahan, apakah ada bengkok atau tidak, dan juga apakah ada bengkak ataupun penumpukan cairan. Nah, jika klien pakai jilbab, kita bisa minta tolong untuk melepasi jamnya terlebih dahulu dan juga aksesoris yang ada di tubuh bagian atasnya. Nah, setelah itu kita palpasi dengan jari-jari tangan kita, untuk dua jari di bawah itu kita letakkan di bahu, lalu dua jari di tengah ini kita letakkan di vena jugularis, dan juga untuk jempol itu menelusuri leher belakang pada klien. Nah, lalu kita telusuri dan kita rasakan apakah ada penumpukan cairan atau ada nyeri tekan. Nah, Ibu, jika saya tekan apakah terasa nyeri, Bu? Enggak. Nah, baik. Jika sudah, kita lihat ke bagian bahu. Nah, untuk bagian bahu kita lihat juga apakah ada kemerahan ataupun ada penumpukan cairan atau bengkak. Nah, lalu kita lihat juga apakah simetris atau tidak. Nah, jika sudah, kita palpasi lagi di sepanjang bahu klien untuk merasakan apakah ada penumpukan cairan ataupun bengkak. Dan juga kita lihat apakah ada nyeri tekan. Nah, Ibu, jika saya tekan apakah terasa nyeri, Ibu? Nah, baik. Jika tidak, kita lanjutkan ke bagian lengan. Atau bagian lengan itu ada dua. Yang pertama untuk siku dan juga pergelangan tangan. Nah, Ibu bisa luruskan tangannya, Bu? Maaf ya, Sus. Ya, apa? Nah, kalau untuk siku, kita bisa minta klien untuk menggulungnya. Bu, izin ya. Nah, pertama kita lihat dulu di sikunya apakah ada kemerahan ataupun ada benjolan atau penumpukan cairan. Lalu kita bisa palpasi untuk melihat apakah ada nyeri tekan ataupun ada penumpukan cairan. Nah, Ibu, jika saya tekan apakah nyeri, Bu? Enggak sih, Sus. Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk pergelangan tangan sama, kita lihat juga apakah ada kemerahan atau ada bengkak atau ada penumpukan cairan. Jika tidak, kita rasakan, kita palpasi apakah ada penumpukan cairan atau tidak. Lalu kita tanya apakah ada nyeri, Bu? Enggak. Nah, baik. Jika sudah, kita lakukan juga di lengan sebelahnya. Bisa diteruskan lagi nih, Bu. Oke, baik, terima kasih, Bu. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian punggung. Nah, untuk punggung kita lihat apakah ada penumpukan cairan ataupun ada bengkak atau benjolan. Lalu kita lihat apakah punggungnya simetris atau tidak. Nah, jika sudah, kita palpasi dari ada dua yang belakang itu dari leher sampai ke bawah. Kita palpasi, kita rasakan apakah ada penumpukan cairan atau benjolan, dan juga kita lihat apakah ada nyeri tekan. Ibu, jika saya tekan apakah ada nyeri, Bu? Nah, baik. Jika sudah, kita bisa lakukan untuk bagian depan, dada depan. Sama kita palpasi juga. Kita rasakan, maaf ya, Ibu. Kita rasakan. Nah, apakah ada nyeri tekan, Bu? Enggak. Baik, sebelahnya juga. Apakah nyeri, Bu? Nah, jika sudah, kita bisa lanjut ke abdomen. Nah, untuk abdomen kita minta klien untuk tarik nafasnya, Bu. Kalau kita palpasi, hembuskan, tarik nafas lagi, Bu. Kita lihat apakah ada benjolan atau penumpukan cairan. Nah, hembuskan. Nah, oke, baik. Nah, selanjutnya, nah, yang terakhir ada pemeriksaan khusus untuk sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada pemeriksaan paten. Itu kita minta klien untuk menekuk tangannya ke bawah dan kita disatukan. Lalu kita tunggu selama 1 menit. Ibu bisa tangannya ditekuk seperti ini, Bu. Lalu disatukan. Nah, ya, majukan lagi. Oke. Nah, kita tunggu sampai 1 menit. Nah, setelah 1 menit kita tanya, Bu, di pergelangan tangannya apakah ada terasa kesemutan? Tidak. Oke, baik, bisa turunkan lagi. Nah, jika tidak terasa kesemutan berarti normal. Nah, apabila terasa kesemutan itu kemungkinan klien memiliki sindrom carpal tunnel. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan tunnel. Nah, untuk pemeriksaan tunnel sendiri kita akan memperkusi di bagian pergelangan klien untuk memeriksa apakah ada kesemutan atau tidak. Nah, baik, Ibu bisa pinjam tangannya. Nah, kita bisa perkusi pakai jari atau pakai refleks hammer. Kita perkusi, Bu. Kita perkusi ya, Ibu. Saya pakai misi ya, Ibu. Maaf, Bu. Nah,
ketika kita perkusi kita tanya, Ibu apakah rasa kesemutan? Nah, jika tidak, itu berarti masih normal. Kalau rasa kesemutan itu berarti ada suatu kelainan. Nah, selanjutnya kita bisa mengecek untuk refleks patella. Nah, Ibu bisa gambarin, Bu. Nah, untuk refleks patella sendiri kita bisa memeriksa dengan refleks hammer. Itu caranya kita angkat kaki klien dan usahakan tidak menyentuh lantai. Nah, baik. Itu saya pukul ya. Lalu kita pukul di bagian patellanya. Nah, kita lihat apakah ada refleks. Nah, jika ada refleks berarti normal. Kita lakukan di sebelahnya juga. Ini sih, Bu. Nah, kita tokok lagi. Nah, baik. Jika sudah, kita lakukan juga pemeriksaan palpasi di bagian lutut klien. Kita lihat apakah ada penumpukan cairan ataupun benjolan ataupun apakah ada kelainan lainnya yang terasa, dan juga di pergelangan kaki klien apakah ada penumpukan cairan atau tidak. Nah, baik, itu dia tadi serangkaian dari pemeriksaan sistem muskuloskeletal. Nah, baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan pemeriksaan tadi? Udah lebih enakan sih, tenang juga. Oke. Nah, baik. Nah, kalau gitu alhamdulillah sekali kalau Ibu udah rasa lega. Nah, sebelum kita akhiri, apakah Ibu ada yang ditanyakan? Enggak ada tahan jam. Oke, baik. Kalau gitu saya izin pamit terlebih dahulu. Terima kasih atas kerjasamanya ya Ibu. Mohon maaf sekali kalau ada kesalahan ya Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Sus. Ya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.